Tidak dinafikan sebenarnya kekuatan dan juga potensi untuk pasukan timnas Indonesia ni sekarang ni tengah menjadi perhatian ya, perhatian kelab-kelab dan juga pasukan-pasukan yang lain ya, menjadi perhatian dan menjadi satu ketakutan bagi pasukan-pasukan yang ranking yang bagus-bagus rankingnya. Guys, setelah pasukan timnas Indonesia berjaya menewaskan pasukan Curaçao, kini satu berita mengejutkan publik guys, di mana pelatih Curaçao mengakui 5 pemain Indonesia ini dan berharap nomor 1 tak tampil di laga kedua. Siapa yang nomor 1 itu dan adakah berita ini benar? Apapun, ayo kita semak, kita reaction video ni. Dan untuk makluman kalian guys, sejak kebelakangan ini saya tengok reputasi di bawah kepimpinan Sintayong cukup membanggakan. Terlalu banyak cukupnya guys. Karena apa? Saya sendiri melihatnya dan saya amat berpuas hati ya. Dan penampilan oleh pasukan timnas Indonesia sejak 2-3 minggu ini, kejuaraan ataupun kemenangan-kemenangan yang mereka perolehi menentang Vietnam, menentang Hong Kong, menentang Timur Leste, dan ini timnas satu lagi guys, telah menewaskan pasukan Curaçao, yang mana pasukan Curaçao ini ranking 84. Tetapi yang hebatnya, pasukan timnas Indonesia bisa untuk menewaskan ataupun mengalahkan pasukan dari Curaçao. Jadi ayo kita semak video ni. Tajuknya kejutkan publik, pelatih Curaçao akui 5 pemain Indonesia. Ada 5 pemain di sini nih dan berharap nomor 1 tak tampil di laga kedua. Siapa agak-agaknya nomor 1 ini? Kita semak video ni. Dan saya ada nampak juga beberapa video ya, benda yang sama juga dibahaskan. Apapun, kalian boleh komen di bawah untuk keterangan lanjut ya. Saya pun mau melihat juga komen-komen kalian. Jadi untuk makluman kalian juga, ini video saya tengok dari channel Line Up Garuda. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Line Up Garuda dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya sekali ya. Jadi jangan kita berlama-lama, langsung aja kita reaction video ini sama-sama. Jom! Sintayong sentiasa dalam posisi yang tenang ya guys. Dia lama ya membentuk, akhirnya sekarang sudah sebati dengan pemain-pemain timnas Indonesia. 5 pemain timnas Indonesia dan berharap kelimanya tidak main di laga kedua. Nomor 1 predator di semua lini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Line Up Garuda. Kalau sudah, mari kita lanjut. Oke, nanti kalian subscribe ya channelnya. Wow, itu beritanya, dia macam akui 5 pemain nih ya. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia berhasil membungkam Curaçao dengan skor 3-2 di ajang FIFA Matchday pada Sabtu 24 September 2022. Wah, itu yang perlawanan pertama. Tanggal 27 hari bulan nih akan berlawan lagi ya guys. Ini juga pasukan timnas Indonesia dengan Curaçao ini. Diorang akan berlaga lagi dan kita doakan sama-sama agar pasukan timnas Indonesia akan menang juga ya. Akan mendapat banyak jaringan lah, itu kita doakan. Jadi ayo kita lanjut lagi guys. Kita dengar dulu informasinya nih. Atas torehan itu, ranking FIFA timnas Indonesia mulai membaik saat ini. Skuad Garuda berhasil naik 3 peringkat ke ranking 152 FIFA. Wow, daripada 155 pergi 152, naik peringkat ya. Wow, ini berita yang menarik dan juga berita yang gembira ya untuk semua penyokong-penyokong pasukan timnas Indonesia. Wow, hebat. Uniknya pada laga tersebut, pelatih timnas Curaçao mengagumi 5 pemain timnas Indonesia. Yang paling dikagumi nomor 1 berharap ia tak main di laga kedua. Wow. Yang kelima ada nama Rahmat Irianto. Pemain 19 tahun asal Persib Bandung ini tampil moncer dan sukses menggantikan peran Asnawi Mangku Alam yang tak bermain di laga semalam tersebut.
Beroperasi di sektor sebelah kanan pertahanan timnas Indonesia, Rahmat Irianto tak kenal lelah sepanjang pertandingan. Ia bahkan kerap menyulitkan pertahanan lawan dengan kecerdikannya. Tak ayal di laga kedua nanti, Rahmat Irianto bisa jadi opsi bagi timnas Indonesia yang bakal bersua kembali kontrak Kurakau nantinya. Yang keempat ada nama Fahrudin Ardianto. Kapten skuad Garuda itu tampil sangat baik dalam menjaga pertahanan maupun ketika melancarkan serangan. Bek senior berusia 33 tahun ini bahkan turut mencetak gol timnas Indonesia di menit ke-22 usai menerima umpan dari Pratama Arhan. Itu yang dilemparnya itu guys, Pratama Arhan. Jaraknya itu dari sudut sampai di tiang gol. Itu dia punya lontaran tuh, lontaran super power lah guys. Saya tengok ada beberapa musim yang lepas juga ini lontaran Pratama Arhan nih menakutkan. Itu menakutkan. Bisa jadi peluang untuk gol itu banyak. Begitu. Ardianto mampu mencetak gol melalui sundulannya untuk membawa timnas Indonesia unggul 2-1 ketika itu. Ia pun bermain 90 menit tak tergantikan di dalam lapangan. Yang ketiga ada nama Pratama Arhan. Bermain di sayap kiri pemain Tokyo Verdy itu mampu menyisir pertahanan Kurakau dengan sangat baik. Aksi terbaiknya selama 90 menit di lapangan adalah ketika lemparan jauhnya berhasil menjadi asis untuk Fahrudin Ardianto. Melalui kemampuannya itu, ex-back PSIS Semarang ini mampu memberikan asis bagi rekan-rekan timnya kala itu. Inilah sebenarnya kira dorang senior kan guys, senior. Jadi ini pemain-pemain yang kira mutiara ya untuk negara Indonesia ataupun permata bagi negara Indonesia untuk pasukan timnas Indonesia. Wajah-wajah mereka inilah yang mewarnai suasana sepak bola di Indonesia yang sekarang menjadi perhatian ya negara-negara yang lainnya untuk karena dorang punya corak permainan ini sekarang sungguh luar biasa dan ada peningkatan ya daripada 155 ranking naik kepada 152. 3 tangga ya naik, Masya Allah. Ayo kita lanjut. Habis enggak dengar. Ada nama Mark Klok. Tak berlebihan jika pelatih Kurakau mengindikasikan kekaguman kepada Mark Klok saat ini. Meski tak bermain penuh lantaran digantikan Rizky Ramadhani pada menit ke-86. Kontribusi Mark Klok di lini tengah timnas Indonesia sangatlah baik adanya. Salah satu bukti nyata ketika ia mampu melihat peluang di kotak penalti untuk mencetak gol pada menit ke-18. Setelah bermain bola pendek di area pertahanan Kurakau, Mark Klok yang berdiri tanpa pengawalan ketat diberikan umpan oleh Dimas Derajat tanpa pengawalan. Gelandang Persib Bandung itu membidik bola ke ujung gawang Kurakau untuk menyamakan kedudukan kala itu menjadi 1-1. Nama yang pertama yang paling dikagumi oleh pelatih Kurakau dan berharap pemain ini tak tampil di laga kedua, yakni ada nama Dimas Derajat. Dimas Derajat bukan hanya berperan sebagai striker jangkar. Dimas Derajat juga aktif turun untuk menjemput bola adanya. Semestinya kena turun. Yang dorang takut itu yang sepatutnya kena turun sebab berpotensi ya. Ayo kita dengar sedikit lagi. Salah satu kontribusinya ketika Dimas Derajat memberikan umpan pendek kepada Mark Klok untuk menyamakan kedudukan jadi 1-1. Selain itu, striker Persikabo tersebut juga jadi penentu kemenangan timnas Indonesia ketika golnya pada menit ke-56. Dari 5 nama yang curi kekaguman pelatih Kurakau tersebut, bagaimana menurut kalian? Oke. Kalau menurut saya sebenarnya nama-nama yang disebutkan ini tadi ya 5 pemain pelatih Kurasau, payah betul namanya ini disebut guys, Kurasau. Ada yang sebut Kurasau, Kurakau, apapun lebih kurang lah itu kan guys. Jadi kita sebut yang biasa orang sebutlah Kurasau ya.
5 pemain Indonesia ni sebenarnya memang itulah menjadi tulang belakang kepada pasukan timnas Indonesia yang tanpa mereka sebenarnya kurang serius sebenarnya. Serius saya bagi tahu ya. Dan kalau Dimas Darajat ini yang dikatakan dia berharap agar tidak tampil ke laga 2, bagi saya tidak, Sintayong tidak akan berpikir begitu ya. Karena Sintayong dia berhempas pulas, bertungkus lumus untuk menaikkan pasukan timnas Indonesia ini, sehingga kan sekarang ini telah naik ranking. Buktinya telah naik ranking daripada 155 kepada 152 yang dinyatakan tadi ya. Harap-harap sahih lah info ni ya. Dan sejak kebelakangan ini saya tengok keserasiannya dari segi corak permainan pasukan timnas Indonesia itu sudah nampak ada synchronize-nya guys. Dan mereka sebenarnya serasa dengan dorang punya coach seperti coach dorang Sintayong ni, coach kepada timnas Indonesia. Nah, jadi memang tidak dinafikan sebenarnya kekuatan dan juga potensi untuk pasukan timnas Indonesia ni sekarang ni tengah menjadi perhatian ya. Perhatian kelab-kelab dan juga pasukan-pasukan yang lain ya, menjadi perhatian dan menjadi satu ketakutan bagi pasukan-pasukan yang ranking yang bagus-bagus rankingnya. Buktinya apabila mereka melihat menentang Curaçao baru-baru ni ranking ke-84, sedangkan timnas Indonesia yang ini ranking ke-155 pun boleh ditewaskan guys. Apatah lagi yang ranking-ranking macam 60, 40 ya. Jadi artinya di sini ranking-ranking itu bila-bila boleh berubah ya. Bila-bila boleh berubah, dan saya yakin dan percaya untuk pasukan timnas Indonesia ini ada satu peluang ya, dan juga potensi untuk naik ranking lagi di bawah kendalian Sintayong. Jadi saya mengharapkan agar pasukan timnas Indonesia akan terus menunjukkan prestasi yang baik di masa-masa akan datang dan dapat mempersembahkan corak permainan yang terbaik. Dan ternyata ada beberapa perlawanan yang telah didominasi ataupun dimenangi ya, jaringan itu oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi tahniah ke atas pasukan timnas Indonesia kerana telah mengharumkan nama negara Indonesia itu sekali. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Nanti kalian komen di bawah. Jadi saya dari Malaysia sentiasa menyokong pasukan timnas Indonesia. Saya juga penyokong tegar untuk Harimau Malaya ya. Dan kita sememangnya adalah bersaudara. Harimau dengan Garuda sekarang tengah bersahabat baik ya guys. Itu Harimau dengan Garuda memang sahabat baik. Jadi kalian boleh komen di bawah. Kita bertemu lagi di video akan datang. Semoga untuk tanggal 27 hari bulan ini pasukan timnas Indonesia akan menang ya, menentang sekali lagi pasukan Curaçao. Jadi kita doakan sama-sama ya. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.